Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Muhammad Akbar Gubernur Pertama dengan NPM 2441015P dengan dosen pengasuh Ibu Rita Anggraini STMT. Di sini saya akan mempresentasikan pengaplikasian vektor dalam analisis aliran air. Latar belakang yang pertama adalah vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah yang terdiri dari dua koordinat yang disatukan oleh garis panah di mana pangkal garis panah tersebut menunjukkan nilai awal dari vektor itu sendiri. Sedangkan panjang garis panah tersebut menunjukkan besar nilai vektor dan arah panah tersebut menunjukkan arah vektor bergerak. Aliran air di dalam saluran merupakan salah satu topik penting dalam bidang teknik sipil, khususnya dalam perencanaan dan desain sistem drainase saluran terbuka serta saluran irigasi. Untuk menganalisis aliran air, kita memerlukan pemahaman mendalam mengenai konsep-konsep fisika, salah satunya adalah konsep vektor. Dalam aliran fluida, vektor digunakan untuk menggambarkan arah dan besarnya kecepatan fluida, serta untuk menganalisis gaya-gaya yang bekerja pada fluida yang mengalir. Vektor memungkinkan insinyur sipil untuk memodelkan aliran air secara matematis dan menyusun perencanaan sistem saluran yang efisien dan aman. Pengertian vektor. Vektor adalah besaran yang mempunyai arah, misalnya gaya perpindahan, kecepatan, dan impuls. Sebuah vektor dapat digambarkan dengan anak panah, dan anak panah ini disebut dengan vektor. Simbol vektor R dinyatakan dengan huruf cetak tebal atau dengan A, B, dan besarnya A, AB atau vektor A, vektor AB. Vektor bebas adalah sebuah vektor yang dapat dipindahkan kemana saja dalam ruang asalkan besar dan arahnya tetap. Vektor satuan adalah sebuah vektor yang besarnya satuan vektor satu satuan vektor. Vektor satuan pada sumbu X dan Y dan Z dinyatakan dengan vektor satuan I, J, K atau XA, YA, dan ZA. Suatu vektor A biasa ditulis dengan AE. Di sini adalah AE adalah vektor satuan dari vektor A. Vektor negatif adalah vektor min P yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Vektor resultan adalah jumlah terkecil vektor yang menggantikan sistem vektor yang bersangkutan. Vektor dan aliran air. Vektor adalah besaran yang memiliki dua komponen utama, besar magnitud dan arah. Dalam konteks aliran air, vektor digunakan untuk mendeskripsikan beberapa vektor dan aliran air. Vektor adalah besaran yang memiliki dua komponen. Kedua komponen utama, besar dan dalam konteks aliran air, vektor digunakan untuk mendeskripsikan beberapa hal penting antara lain vektor kecepatan atau velocity vector menyatakan kecepatan aliran air pada suatu titik tertentu dalam saluran. Kecepatan ini memiliki besar beberapa cepat air mengalir dan arah aliran air. Vektor gaya atau force vector menunjukkan gaya-gaya yang bekerja pada fluida seperti gaya gesek antara air dan dinding saluran serta gaya berat yang disebabkan oleh gravitasi. Vektor gradien tekanan. Tekanan pada fluida berhubungan dengan arah dan besar gaya yang bekerja pada fluida yang memengaruhi pergerakan air dalam saluran. Pengukuran vektor. Sebuah vektor A yang digambarkan pada bidang kartesius dapat diurai dua sumbu yaitu AX untuk penguraian pada sumbu X dan AY untuk penguraian pada sumbu Y. Hubungan ketiganya yaitu AX dan AY dapat dinyatakan melalui persamaan Pitagoras terlihat pada segitiga siku-siku yang berbentuk pada gambar di bawah ini. Keterangan X perbandingan antara besar jumlah dan besar selisih kedua vektor. Penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor memuat rumus mencari resultan gaya yang dijumlahkan. Dua vektor yang dinyatakan melalui anak panah akan membentuk sudut.
Selain nilai atau koordinat dari kedua vektor, besar sudah juga akan mempengaruhi besar jumlah resultan vektor. Perhatikan gambar di bawah ini. Rumus mencari jumlah resultan dua buah vektor dinyatakan melalui persamaan di bawah. Resul A resultan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dan 2AB dikali cos. Atau A per sin sama dengan B per sin dan C per sin. Pengurangan vektor. Pengurangan vektor memuat rumus mencari resultan gaya yang menjadi selisih dari keduanya. Seperti halnya pada penjumlahan vektor, dua buah vektor yang dinyatakan melalui anak panah dalam pengurangan vektor juga akan membentuk sudut. Besar sudut tersebut akan mempengaruhi besar selisih resultan vektor, tentu saja selain nilai atau koordinat dari kedua vektor tersebut. Perhatikan gambar di bawah ini. Perkalian vektor terbagi atas dua jenis, yakni perkalian cross dan perkalian dot. Terdapat perbedaan persamaan dari kedua jenis perkalian vektor berikut. Perkalian vektor. Berikut contoh perkalian vektor pada gambar berikut ini. Perkalian cross, persamaan untuk perkalian cross diberikan pada persamaan di bawah. A kali B sama dengan vektor A dikali B dikali sin. Perkalian dot yaitu persamaan untuk perkalian dot diberikan pada persamaan di bawah. A dikali B sama dengan A dikali B dikali cos. Pengaplikasian vektor dalam menganalisis aliran air. Dalam menganalisis aliran air di dalam saluran, beberapa konsep vektor digunakan untuk menggambarkan gerakan dan gaya yang terlibat. Beberapa pengaplikasian utama adalah sebagai berikut. Satu, vektor kecepatan dalam aliran fluida. Aliran air dalam saluran dapat digambarkan sebagai pergerakan fluida yang memiliki kecepatan tertentu di sepanjang sumbu saluran. Vektor kecepatan mengindikasi kecepatan aliran air pada suatu titik tertentu dalam saluran. Komponen vektor kecepatan. Kecepatan aliran air dapat dibagi menjadi komponen-komponen vektor dalam arah sumbu X, Y, dan Z dalam ruang tiga dimensi. Dalam saluran terbuka, misalnya sungai dan saluran irigasi, kita sering hanya mempertimbangkan dua dimensi, arah aliran, sepanjang saluran, dan arah tegak lurus terhadap saluran, vertikal atau melintang. Distribusi kecepatan. Kecepatan aliran air tidak selalu seragam di seluruh penampang saluran. Biasanya, kecepatan terbesar terjadi di tengah saluran atau di permukaan, dan kecepatan lebih kecil ditemukan dekat dengan dasar atau dinding saluran. Vektor kecepatan digunakan untuk menggambarkan distribusi ini. Kedua, persamaan kontinuitas dan vektor aliran. Persamaan kontinuitas adalah prinsip yang menyatakan bahwa laju aliran massa atau debit air yang masuk ke dalam saluran harus sama dengan laju aliran massa yang keluar. Dalam kondisi aliran yang stabil, dalam bentuk vektor, persamaan kontinuitas dapat dituliskan sebagai berikut. Persamaan ini menggambarkan bahwa jumlah aliran fluida yang masuk dan keluar dari sumbu volume saluran harus seimbang. Aplikasi dalam merancang saluran atau sistem drainase, persamaan kontinuitas digunakan untuk memastikan bahwa saluran memiliki kapasitas yang cukup untuk menangani debit air yang diinginkan tanpa menimbulkan genangan atau kerusakan pada infrastruktur. 3. Hukum Bernoulli atau vektor gradien tekanan. Hukum Bernoulli menjelaskan hubungan antara tekanan, kecepatan, dan ketinggian dalam aliran fluida yang tidak viskos. Hukum ini menyatakan bahwa untuk aliran fluida yang stabil, total energi di sepanjang aliran, tekanan, kecepatan, dan energi potensial adalah konstan. Vektor gradien tekanan dapat digunakan untuk menghitung gaya yang bekerja pada air yang mengalir dalam saluran, yang berhubungan dengan perbedaan tekanan di sepanjang saluran. Gaya ini akan mempengaruhi distribusi kecepatan aliran dan pola aliran fluida. 4. Menganalisis gaya gesek pada dinding saluran. Gaya gesek antara air dan dinding saluran berperan dalam menentukan distribusi kecepatan aliran di dalam saluran.
vektor gaya gesek digunakan untuk menganalisis tekanan yang diberikan oleh dinding saluran terhadap pergerakan air. Hukum Darcy-Weisbach. Hukum ini digunakan untuk menghitung rugi-rugi energi atau loss akibat gesekan dalam saluran pipa atau saluran terbuka. Dalam hal ini, gaya gesek diwakili oleh faktor gesek F yang bergantung pada kecepatan aliran, jenis permukaan saluran, dan geometri saluran. 5. Aliran dalam saluran terbuka. Perhitungan debit. Debit aliran adalah volume air yang mengalir melalui saluran dalam satu satuan waktu. Vektor kecepatan di berbagai titik dalam penampang saluran digunakan untuk menghitung debit aliran baik dalam saluran terbuka maupun tertutup. Debit Q atau dihitung dengan menggunakan persamaan berikut, di mana Q adalah debit aliran, A adalah luas penampang saluran, V adalah kecepatan aliran pada titik tertentu, dA adalah elemen luas penampang. Dengan menggunakan vektor kecepatan di seluruh penampang saluran, kita dapat menghitung total debit yang mengalir melalui saluran tersebut. Contoh kasus vektor analisis aliran di saluran terbuka. Dalam konteks analisis aliran di saluran terbuka, vektor sering digunakan untuk menggambarkan besaran yang memiliki arah dan besar, seperti kecepatan aliran fluida air di sepanjang saluran. Salah satu cara untuk menganalisis aliran ini adalah dengan menggunakan konsep vektor kecepatan dan hukum kontinuitas. Contoh, misalkan kita memiliki saluran terbuka berbentuk segi 4 dengan lebar B dan kedalaman variabel H sepanjang sumbu X, di mana X mengindikasikan posisi sepanjang saluran. Saluran ini digunakan untuk mengalirkan air dengan kecepatan yang bervariasi, tergantung pada posisi di dalam saluran. Langkah-langkah analisis menggunakan vektor. Kecep 1. Kecepatan aliran atau vektor kecepatan. Kecepatan aliran air di sepanjang saluran terbuka dapat dinyatakan dengan vektor yang terdiri dari komponen kecepatan dan arah horizontal Vx dan komponen kecepatan arah vertikal Vz. Seperti rumus di bawah ini, di mana Vx, X dan Z adalah kecepatan horizontal, Vz, X dan Z adalah kecepatan vertikal, vektor J dan K adalah vektor satuan dalam arah X dan Z berturut-turut. 2. Persamaan kontinuitas. Hukum kontinuitas untuk aliran cairan menyatakan bahwa laju aliran massa harus tetap konstan sepanjang saluran, yang berarti jumlah aliran massa masuk harus sama dengan jumlah aliran massa keluar, yang dapat dituliskan sebagai berikut. Ini menunjukkan bahwa produk antara kedalaman H, lebar saluran atau B, dan komponen kecepatan horizontal atau Vx adalah konstan sepanjang saluran. 3. Definisi aliran total. Aliran total atau Q melalui saluran dapat dihitung dengan mengintegrasi komponen kecepatan dalam arah horizontal sepanjang seluruh penampang saluran. Untuk saluran dengan kedalaman variabel H, aliran total dapat ditulis sebagai berikut. Jika kecepatan air memiliki distribusi yang lebih kompleks, seperti parabolik atau linear, maka integral ini akan disesuaikan dengan bentuk distribusi kecepatan tersebut. 4. Pemecahan dengan kondisi batas. Untuk memecahkan masalah ini secara numerik, kita memerlukan kondisi batas seperti kecepatan aliran di permukaan air atau pada dinding saluran. Sebagai contoh, jika aliran dalam permukaan bebas adalah 0 atau kecepatan permukaan adalah 0, maka kita dapat menggunakan kondisi batas Vz sama dengan 0 pada permukaan air untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial yang menggambarkan aliran tersebut. Contoh kasus numerik, misalnya pada saluran terbuka memiliki lebar B yaitu 3 meter, ke dalam saluran H adalah 2 meter dan kecepatan aliran Vx 1,5 meter per sekon sepanjang saluran. Aliran total Q dapat dihitung dengan rumus berikut, yang dimana aliran total yang melewati saluran dengan hasilnya yaitu adalah 9 meter kubik per menit. Dalam meter kubik per detik. Dalam analisis aliran saluran terbuka menggunakan vektor, kita dapat menggambarkan aliran fluida dengan memanfaatkan vektor kecepatan dan persamaan kontinuitas.
Kecepatan dan aliran total dapat dihitung berdasarkan distribusi kecepatan dan kondisi geometris saluran. Baik, kesimpulannya adalah vektor memainkan peran penting dalam analisis aliran air di dalam saluran, baik itu saluran terbuka maupun tertutup. Penggunaan vektor untuk menggambarkan kecepatan aliran gaya yang bekerja pada fluida dan didistribusikan tekanan memungkinkan insinyur sipil untuk merancang saluran yang efisien dan aman. Beberapa konsep vektor yang digunakan seperti vektor kecepatan, vektor gaya gesek, dan gradien tekanan memberikan wawasan yang mendalam tentang sifat aliran air dan membantu dalam pengambilan keputusan untuk desain sistem saluran yang optimal. Sekian, terima kasih untuk presentasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.